Contohnya adalah ya anal abda idza amana bi anna Allah sami'un. Kita yakin nih Allah Subhanahu wa taala zat yang maha mendengar. Ya. Zat Allah Subhanahu wa taala atau Allah Subhanahu wa taala mendengar. Tapi mendengarnya Allah Bapak Ibu sekalian dengan makhluknya, dengan kita berbeda. Ya, berbeda. Kita mungkin Bapak Ibu sekalian, ya, saya sekarang ini bicara. Di sini Bapak yang ada di sini dengar semuanya. Tapi belum tentu orang yang di sana atau di belah sini dengar nggak Pak? Belum tentu. Kalau nggak ada toa di atas kan? Atau orang pagar alam dengar enggak? Enggak dengar. Itu terbatasnya pendengaran manusia. Tapi pendengaran Allah enggak, Bu. Pendengaran Allah tidak. Padahal kita ini gerdil sekali di hadapan Allah. Sangat kerdil Bapak Ibu sekalian. Jauh kita dari Allah itu sangat jauh jaraknya. Tapi apapun yang kita ucapkan Allah dengar. Bapak Ibu sekalian, salah satu yang kita yakini akidah seorang muslim, jarak kita dengan bumi ini ke langit dunia pertama berapa lama jaraknya? Berapa lama? 500 tahun Ibu-ibu sekalian. Jadi enggak mustahil manusia secanggih apapun, sepintar apapun manusia ingin menembus langit, mustahil. 500 tahun antara jarak langit dunia dengan kita ini, itu 500 tahun perjalanan Bapak Ibu sekalian. Langit itu berapa lapis? 7 lapis. Ke-7 lapisnya itu 500 tahun. Ya, 500 tahun pula. Ya. Nah, di atas langit itu ada namanya kursi Allah Subhanahu wa taala. Dari langit ke-7 dan ke kursi Allah itu 500 tahun pula jaraknya. Jarak perjalanan. Di atas kursinya Allah ada air, laut. Lautnya Allah Subhanahu wa taala. Dan lautnya itu dalamnya Bapak Ibu sekalian, dalamnya 500 tahun juga. Laut kita berapa dalamnya? Siapa yang pernah ngukur mana orang yang bagian apa itu ya? Orang kelautan ya? Ada yang mana sini? Ada Pak? Siapa yang pernah tahu berapa jarak kedalaman lautan dunia ini? Ya, kalau lautnya Allah yang ada di atas sana itu dalamnya 500 tahun perjalanan. Dalamnya Bapak Ibu sekalian. Nah, di atas laut tersebut ada arsy-Nya Allah. Laut dengan arsy itu 500 tahun pula. Iya, itu dalam hadis Bapak Ibu sekalian disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah dalam kitab Tauhid ya. Di bab-bab terakhir tentang bab keagungan Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya panjang, enggak saya baca lengkapnya di sini. Itu kesimpulannya. Nah, Allah itu berada di atas arsy-Nya. Allah itu berada di atas arsy-Nya. Tadi di Muara Semah, saya budak-budak kecil ya. Budak anak-anak kecil itu umur kelas 3 SD atau ada yang belum sekolah tadi, yang fitrahnya masih bagus Ibu-ibu sekalian. Saya tanya, "Nah, Allah itu di mana, Nak?" Di atas langit, Pak Ustadz. Masya Allah ya, di atas langit. Tapi kira kita ini yang sudah tua begini nih, sudah banyak masuk ke dalam telinga, banyak yang masuk ke dalam ya, ada orang yang memasukkan kalau kita, oh Allah itu Masya Allah ya katanya, di mana-mana ada ya. Ya di comberan ada, dalam WC ada. Wa subhanallah, hinanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, di kotoran hewan ada Allah, dalam perut hewan yang jijik itu ada Allah. Subhanallah. Allah itu suci dari itu Bapak sekalian. Allah itu tetap ada di atas arsy-Nya mengawasi hambanya. Nah, ini keyakinan kita. Allah itu ketika seorang meyakini Allah itu mendengar, ya, fa innahu la yasma' qawlan la yurdi Allah. Maka kita tidak akan Bapak Ibu sekalian mendengarkan perkataan-perkataan yang Allah tidak ridho. Kita yakin nih Allah Maha mendengar. Ketika dia yakin Allah Maha mendengar, maka seseorang hamba dia tidak akan mendengarkan
perkataan-perkataan yang tidak diridhoi oleh Allah. Maka jemaah sekalian, ya, ketika kita berucap, apalagi khususnya para wanita, memang dominannya hawa nafsu, perasaan yang dikedepankannya. Ketika berucap, maka keluarlah kata-kata yang tidak diridhoi oleh Allah. Apa salah satu contohnya? Mas, ceraikan saya, Mas. Sedikit, ya, suaminya pulang telat, ya. Mas, ceraikan saya, Mas. Itu kata-kata yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau kata-kata yang, mohon maaf, ya, kata-kata ya kebun binatang yang keluar. Ya, kata-kata kebun binatang yang keluar. Nah, ini tidak layak, tidak diridhoi oleh Allah. Nah, ketika seorang hamba meyakini Allah itu mendengar, maka dia tidak akan mendengarkan perkataan-perkataan yang membuat Allah tidak ridho. Termasuk di situ adalah suara-suara syaitan. Ya, dikelilingi kita tuh sangat banyak sekali suara-suara syaitan. Nah, apa suara syaitan? Banyak sekali deh. Ya, intinya suara-suara syaitan. Iya. Ya, seruling gitu ya, itu suara-suara syaitan, ya, alat-alat orang-orang membuat lalai itu adalah suara-suara syaitan, ya, alat-alat yang membuat seseorang lalai, ya, cobalah banyak ketika berkumandang Allahu Akbar, mulailah suara syaitan melawan, ya, wah sudah azan, lanjut terus, ya kan? Lanjut terus, ya. Ini bentuk suara syaitan. Maka Allah tidak ridho dengan suara syaitan seperti ini, ya. Nah, karena itu melalaikan Bapak Ibu sekalian. Kemudian bentuknya lainnya, bentuk keyakinan itu contohnya tadi ya, Allah mendengar. Jadi bentuk pengamalan anggota badannya, dia nggak akan mendengarkan perkataan-perkataan yang Allah tidak ridho. Catat itu. Saya pokoknya nggak mau dengarkan kata-kata atau perkataan yang tidak diridhoi Allah. Salah satunya adalah suara syaitan. Tinggalkan itu, karena Allah nggak ridho. Kalau yakin dia Allah mendengar. Yang kedua, kalau seseorang hamba itu dia yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melihat, ya. Tapi penglihatan Allah dengan kita tentu tidak sama. Laisa kamitslihi syai'un, tidak sama. Maka dia tidak akan melakukan perbuatan-perbuatan yang dimurkai oleh Allah. Saya yakin ya Allah melihat nih, maka saya tidak akan melakukan ya riba, maka saya tidak akan melakukan namimah, saya tidak akan melakukan mencuri, saya tidak akan melakukan tindakan kriminal, saya tidak akan melakukan membunuh orang, saya tidak akan melakukan mengambil yang bukan hak saya. Kalau dia yakin Allahnya melihat. Yakin gak Bu Allah melihat? Yakin. Ketika yakin pulang nanti hindarkan perbuatan-perbuatan yang membuat Allah marah. Salah satunya Bapak Ibu sekalian, buang sampah sembarangan. Ya. Buang sampah sembarangan, Allah nggak ridho. Ketika kita buang sampah sembarangan, nanti timbullah bencana demi bencana. Orang soleh pun ikut kena. Iya. Ya nggak Bu? Ketika kita buang sampah sembarangan, lempar ke sungai, banyak sampah di situ. Akhirnya sungainya turun hujan, macet, atau saluran macet. Air hujan terus mengguyur, akhirnya banjir. Siapa yang ulahnya? Manusia. Makanya sampah itu dibuang pada tempatnya. Dan ini tanda kesempurnaan iman. Tanda kesempurnaan iman seseorang, lihat sampah nih, dibuanglah di tempat sampah. Lihat jalan kita berlubang, dicor. Ya Bu ya, dicor. Itu tanda iman seseorang. Itu tanda iman yang paling rendah itu Bapak Ibu sekalian. Makanya ketika dia yakin Allahnya melihat, maka dia tidak akan melakukan perbuatan-perbuatan
yang membuat Allah murka. Disebutkan oleh Allah zaharul fasadu fil barri wal bahr. Ya, kita sudah melihat kerusakan di mana-mana, di lautan dan di daratan. Ya, bima kasabat aydin nas atau bima kasabat aydikum. Manusia yang melakukannya. Manusia yang melakukannya. Sehingga Allah timpakan azab kepada kita, dan azab itu tidak hanya menimpa orang zalim saja. Orang soleh itu akan tetap kena. Apa disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya wattaqu fitnatan lan tusibana allazina zalamu minkum khassatan wa'lamu innallaha syadidul iqab. Ini Allah mengatakan dalam Al-Qur'an yang sangat mulia nih Bapak Ibu sekalian. Ini dibaca, ditadaburi. Ya, berhati-hatilah kata Allah, takutlah kalian kepada fitnah. Fitnah ini maksudnya ujian dan cobaan Allah. Disebutkan oleh tafsir di banyak tafsir. Ya, yang mana musibah itu tidak hanya menimpa orang-orang zalim saja. Tidak hanya menimpa orang-orang yang berbuat kerusakan saja, tapi musibah itu akan menimpa kita semuanya. Makanya para sahabat atau ummul mukminin pernah bertanya, kalau tidak salah, ya Rasulullah, ya anuhlikallaf wa fina Rasulillahi wa fina Rasulullah sallallahu, ya Rasulullah, apa maqala Nabi sallallahu, ya Rasulullah, apakah Allah akan membinasakan kita sementara di tengah-tengah kita ada orang-orang soleh? Maka apa jawab oleh Nabi SAW? Na'am, iza kasural khabas. Iya ya Aisyah, Allah akan membinasakan kita ya kalau kerusakan, kalau tindakan kriminal itu sudah merajalela, banyak ya, jamret ya, apalagi begal ya, main bacok ya, tunggu saja azab Allah Subhanahu wa taala ya kepada kita. Ini salah satu contohnya, Allah mendengar dan Allah Maha melihat. Ini bentuk pengamalan kita ya dari melakukan mengimani rukun iman. Ini dengan anggota badan. Kemudian contoh yang berikutnya yang ketiga. Wa iza amana bi anna Allah Subhanahu wa taala, ketika seorang hamba dia mengimani, meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala turun sepertiga malam. Bapak Ibu sekalian, Allah itu di atas arsy-Nya turun sepertiga malam. Tapi ini turunnya Allah tidak sama dengan turunnya manusia. Kalau manusia turun Bapak Ibu, ini turunnya di atas kan? Turun ke bawah. Maka yang di atas kosong. Itu makhluk Bapak Ibu sekalian. Itu makhluk. Adapun Allah Sang Khalik ini beda dengan kita Bapak Ibu sekalian. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala ketika seorang hamba meyakini Allahnya, Rabbnya turun sepertiga malam, maka dia akan melakukan qiyamul lail, salat malam Bapak Ibu sekalian. Meskipun itu satu rakaat. Ya, meskipun itu paling minimal Bapak Ibu sekalian. Boleh dilakukan di awal malam, ya. Boleh di pertengahannya, dan paling afdalnya ketika sepertiga malam. Dalam hadis yang sahih disebutkan ketika seorang hamba mereka berdoa kepada Allah, ya waktu-waktu mustajab, siapa yang mohon ampun kepada saya akan ampuni. Siapa yang ingin meminta sesuatu kepada saya akan beri. Mungkin kita hamba ini sudah menikah puluhan tahun, nggak punya anak. Manfaatkan waktu sepertiga malam karena dia yakin Allahnya turun sepertiga malam, mengabulkan doa-doa hambanya, mengabulkan permintaan-permintaan hambanya. Maka merengeklah, sembunyi-sembunyilah ibu-ibu sekalian di pojok-pojok rumah kita sendiri, berdoa, meneteskan air mata, menghibah dengan penuh harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, berikan saya anak, ya Allah berikan karunia ini dan itu segala macamnya. Minta apa saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia yakin Allahnya turun sepertiga malam. Taib. Ya. Nah, ini poin yang kedua, arti penting kita mempelajari akidah ya Islam. Poin yang ketiga Bapak Ibu sekalian, dengan kita mempelajari akidah yang benar, maka ya kita akan lebih bisa menegakkan amalan-amalan hati. Ya.
Jadi bisa menegakkan amalan-amalan hati. Contoh ya, kita lebih bisa melakukan amalan-amalan hati. Contohnya Bapak Ibu sekalian, annal abda iza amana bi anna Allah war razzaq. Kalau seorang hamba dia yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rizki kepada dirinya, maka dia nggak perlu khawatir kepada siapapun. Ya, nggak perlu khawatir dengan siapapun. Bahwa rezekinya sudah diatur oleh Allah, tidak akan berkurang dan juga tidak akan bertambah. Berkurang dan bertambah itu urusannya Allah. Manusianya aja mau nggak berusaha. Ya, meskipun ya sama-sama pedagang, sama-sama dagang bakso. Mana abang bakso? Udah pulang, masya Allah. Ya, apa sama-sama pedagang buah. Kalau dia yakin Allahnya yang memberikan rezeki, dia nggak perlu takut. Dagang saya nggak laris karena ada saingan. Dagangan saya nanti nggak laku, kurang banyak lakunya, atau nggak laku sama sekali karena ada dagangan orang lain. Ini ketika orang seperti ini, orangnya nggak yakin kalau Allahnya yang memberikan rezeki. Dia yakin dengan kemampuan dirinya, saya yang paling hebat. Ini orang yakin kepada dirinya, saya yang paling hebat. Ini disebut dengan orang yang sombong. Kalau orang yang yakin kepada Allah, Allahnya yang berikan rezeki, maka dia nggak perlu khawatir, nggak takut. Mau dagang apa saja, Allah yang akan melariskannya. Ya, mau dagang apa saja, mau jualan apa saja, Allah yang melariskannya. Dagang tuh enak ibu sekalian, rasa syukurnya tinggi. Mana para pedagang? Iya kan? Pedagang itu rasa syukurnya lebih tinggi. Makanya berniaga itu, berdagang tuh termasuk keberkahan. Maka Nabi SAW berdagang. Kalau boleh ditanya kepada Bapak mana? PNS mana? Ada Bapak PNS? PNS, Pak Guru kita. Dia sudah tahu kan, patokannya sebulan sekian juta. Ya kan? Sekian juta. Kalau coba pedagang, dia nggak tahu hari ini dagangnya laku berapa. Bisa jadi kan? Ya, nggak diduga-duga kan? Min haitsu la yahtasib kan? Biasanya laris dagangnya 5 juta, tiba-tiba 1 triliun. Makanya berdagang tuh berkah, rasa syukurnya tinggi. Alhamdulillah, ya dapat 1 triliun. Iya, alhamdulillah kemarin nggak dapat 1 triliun. Alhamdulillah, misalkan. Iya. Makanya saya pernah merasakan Bapak Ibu sekalian ya. Saya kan juga berdagang gitu. Ketika kuliah kita juga dagang, sambil kuliah sambil kita nggak pernah minta biaya Bapak Ibu sekalian. Kuliah itu Pak minta uang nggak pernah Bapak Ibu sekalian. Mulai dari kelas 4 SD kita nggak pernah nampung lagi sama orang tua. Kita kerja sendiri, cari batu di kali. Sini ada kali, cari batu di kali. Gitu ya. Ini motivasi buat anak-anak sekalian, mana adik-adik itu kan. Jadi anak itu kalau sudah balik, laki-laki tidak usah dinafkahi lagi, biar cari di sendiri. Adapun orang tua yang tetap nafkahi, ini amal kebaikan yang lain. Ya, amal kebaikan lain. Makanya ketika kita berdagang hari ini nggak laku, ya masih ngulus dada, alhamdulillah. Ini mbah Allah yang benar ya, alhamdulillah. Ya, alhamdulillahnya pelan. Tapi kan besok harinya, ya ketika lakunya luar biasa, alhamdulillah, masya Allah gitu kan. Ya, alhamdulillah panjangnya gitu kan. Ayo semuanya, saya ada rezeki banyak, makan semuanya ke rumah saya, masya Allah gitu. Ini contoh ya. Kalau dia yakin Allahnya sang pemberi rezeki, maka nggak perlu khawatir dengan guru-guru yang ada. Ya, jangan hasad dengan guru yang lain, sesama guru. Ya, atau sesama dai, atau sesama pedagang buah. Apalagi pedagang buah itu Bapak Ibu sekalian. Pedagang buah kita lihat tuh kan berjejer kan. Di mana saya lihat pedagang buah? Di Linggau juga berjejer itu. Pak, mari sini Pak, ya kan? Iya. Ketika kita masuk toko ini nggak jadi masuk sini. Itu perasaannya gimana coba itu? Iya. Perasaannya coba tuh. Tapi mereka enggak, subhanallah, masya Allah ya kan. Saya rasa para pedagang buah itu ikhlasnya luar biasa itu. Iya. Berjejeran itu. Padahal jualnya sama. Ini alpokan, ini alpokan. Cuman ini kecil, ini besar. Saya ambil yang besar.
Ya, Masya Allah. Jadi inilah kalau seorang itu yakin dengan sang pemberi rezeki, dia nggak perlu khawatir dengan rezekinya berkurang atau ya bertambah. Ya. Kemudian yang berikutnya contoh yang lainnya. Ya. Contohnya Allah sang pemberi rezeki. Allah sang pemberi rezeki. Contoh yang kedua di sini disebutkan adalah ya wa iza amana bi anna Allah wal waqi wa iza amana bi anna Allah muhi wal mumin. Ya. Jika seorang hamba dia yakin bahwasanya Rabb-nya yang mematikan dia dan menghidupkan dia, maka dia tidak perlu khawatir takut dengan kepada siapapun. Ya. Tidak boleh takut, tidak akan takut kepada siapapun. Oh, saya takut nanti umur saya berkurang. Enggak akan berkurang Bapak Ibu sekalian. Umur kita sudah ditentukan oleh Allah ya dalam rahim kita ketika kita ditiupkan oleh Allah ruh ya ke dalam rahim ibu kita. Jadi enggak perlu khawatir. Kemudian contoh berikutnya adalah ketika seseorang yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala penolong dia, al-wakil, ya tempat bergantung dia, maka dia tidak butuh bergantung kepada orang lain. Maka dia tidak butuh berharap kepada orang lain. Dia berharap hanya kepada Allah. Makanya Bapak Ibu sekalian, ada pepatah yang mengatakan, ya jangan pernah bergantung kepada makhluk. Karena bergantung kepada makhluk akan timbul penyesalan. Tapi bergantung kecewa, banyaknya kecewa. Terlalu berharap kepada makhluk akhirnya timbul kecewa. Tapi bergantung kepada Allah. Ya, bergantunglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ini Bapak Ibu sekalian di antara contoh ya ini bisa mengantarkan amalan hati. Kemudian poin yang ya arti penting dari mempelajari akidah. Ya sudah jam berapa nih? Jam 8 sudah belum? Sudah jam 8, sudah setengah jam? Sudah setengah jam? Sudah? Kurang dikit. Jam 8. Masya Allah. Kita selesaikan arti penting saja ya. Arti penting dari mempelajari akidah. Yang keempat, arti penting dari mempelajari akidah adalah dengan kita mempelajari akidah yang benar, kita ma'rifatullahi bi asma'ihi, lebih mengenal nama-nama Allah. Ya, lebih mengenal nama Allah. Ya, lebih mengenal pula tentang sifat-sifat Allah. Lebih mengenal nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bapak Ibu sekalian, Allah itu memiliki nama dan Allah itu memiliki sifat. Sesuatu yang harus diyakini seorang muslim tanpa ada keraguan, setiap nama adalah sifat bagi Allah. Ya, setiap nama bagi Allah adalah sifat. Dan catatannya nama Allah itu dan sifat Allah itu tidak ada satupun yang sama dengan makhluk. Sesuai dengan apa? Sesuai dengan kebesaran dan kemahaagungan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memiliki berapa nama Bapak Ibu sekalian? Dalam hadis, berapa namanya? Nama Allah berapa? 100 kurang 1, 99 nama. Itu dalam hadis Bapak Ibu sekalian. Ya, kalau dijumpai dalam Al-Qur'an lebih banyak. Ya. Nanti Bapak Ibu jumpai itu, mulai baca Al-Fatihah sampai An-Nas. Ketemu itu nama Allah itu banyak. Ya. Ini menunjukkan nama Allah itu tidak terbatas. Adapun dalam hadis tersebut, ya, dalam hadis itu dikatakan adalah 99 nama. Ini bukan bermakna membatasi nama Allah, tapi menunjukkan apa? Jumlah yang banyak. Ya Pak ya? Pak, Bapak ada uang nggak Pak? Tidak, di sini ada uang nggak Pak? Tidak ketik di rumah?
Nah, yang sini ada uang ada? Siapa yang ada uang di sini? Ah, Kak Rudi ada uang di sini? Ya? Ada 5.000. Ya, taruhlah Kak Rudi di sini ada 5.000. Saya punya uang 5.000, Ustaz. Iya. Kan belum tentu di rumahnya nggak ada uang. Ya kan? Belum tentu di rumah beliau ada uang. Bisa jadi banyak. Di rumah beliau kan banyak, lemari 1, lemari 2, lemari 3, lemari 4 kan. Ada beliau kantongnya banyak itu. Kantong 1, kantong 2, cuman ada di kantong sininya 5.000. Belum tentu di mesin ini nggak ada. Ada 10.000 kah, 20.000 kah? Ya, itu ya ilustrasi saja Bapak Ibu sekalian. Ilustrasi. Allah sedang mengajari kita ini begini loh, nama saya ini loh. Bukan berarti jumlahnya terbatas, tapi banyak. Allah mengatakan saya memiliki 99 nama. Bukan berarti nggak ada. Ada tempat lain yang Allah tidak sampaikan kepada manusia kepada makhluknya. Nah, ini poin yang keempat ya, kita beriman, arti penting dari mempelajari akidah. Kemudian yang poin yang kelima dari mempelajari akidah adalah ini ittiba'u ahli iman wa hum salafus salihu minas sahabati wat tabi'in wa man ihtajja wa man ihtahajja sabilahum. Ya, dengan kita mempelajari akidah yang benar, kita mengikuti ahli iman, orang-orang yang beriman. Mengikuti orang-orang yang beriman. Siapakah mereka orang yang beriman? Mengikuti orang-orang yang beriman. Siapakah mereka? Mereka adalah salaf. Para ulama salaf. Siapa ulama salaf? Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini ulama salaf itu sahabat Nabi. Siapa sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Bu? Sahabat itu dikatakan sahabat dengan Nabi, dia berjumpa dengan Nabi atau sezaman dengan Nabi sallallahu meskipun dia enggak melihat, beriman kepada Nabi dan mati di atas keimanan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu sahabat. Ya, makanya makanya Abu Lahab, Abu Jahal tidak dikatakan sahabat. Kan bertemu kan, Pak ya? Abu Jahal, Abu Lahab ketemu enggak dengan Nabi? Bertemu. Tapi enggak dikatakan sahabat? Karena tidak beriman. Tidak beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sahabat itu bertemu atau bersezaman dan beriman dan mati di atas keimanan. Itu sahabat namanya. Kemudian tabi'in. Ya, ini tabi'in. Ini disebut dengan salafus saleh dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik ya. Ini itu disebut dengan salafus saleh, ulamanya salaf. Ya, orang-orang yang mengikuti mereka ya dengan baik. Nah, kemudian poin yang keenam Bapak Ibu sekalian, arti penting dari mempelajari akidah, yakni tajannubu ahli bid'ah wa bid'ihim, faman arafa al-aqidah sahiha arafa ma yudaduha min al-bid'ah ya mimma yaj'aluhu yatajannabaha wa yatajannubu ahlaha. Ya, jadi kalau mempelajari akidah yang benar, kita bisa menjauhi perbuatan-perbuatan yang suka amal ibadahnya publikasi. Ya, atau melakukan inovasi. Dengan kita mempelajari akidah yang benar, ya, maka kita bisa menjauhi orang yang suka melakukan inovasi dalam ibadah tadi. Jadi perbuatannya bisa kita jauhi, orangnya pun bisa kita kejauhi. Bahasa kitanya, kita nggak kawan, Bu, nggak berteman dengan orang yang suka menginovasi, kreatif. Ya, orang yang kreatif dalam ibadah. Ya, suka membuat kreatif dalam ibadah. Iya, ditambah-tambah ya, atau bahkan dikurangi dalam hal ibadah. Dengan kita mempelajari akidah yang benar, kita tahu oh itu orangnya kreatif dalam ibadah. Apa contoh kreatif ibadah Bapak Ibu sekalian? Contoh praktek yang benar yang nampak di mata saya, contohnya salat.
Nabi SAW salatnya gampang aja Bu, sederhana Nabi SAW salat itu. Ya, gini ya. Saya dapati orang salat, Nabi SAW salat itu hanya menghadap kiblat. Hadirkan niat Allahu Akbar. Kadang sejajar dengan telinga, kadang sudah Allahu Akbar. Kemudian matanya menghadap ke tempat sujud. Ya, Bismillah. Ada sebagian kaum muslimin, mereka mengaku muslimin, salatnya luar biasa ibu sekalian. Itu Nabi ya. Kita yakin Nabi SAW panutan kita yang wajib kita ikut. Jadi saya lihat dia ini salat, saya perhatikan terus salatnya itu. Ini kejadiannya di daerah Bangko ya Jambi. Jadi banyak cara, satu di antara mereka. Itu satu. Jadi kreatif. Nggak enak gini nih, kurang afdol. Jadi lebih afdolnya gini kan. Ada lagi, kayak orang silat. Tapi nggak gitu ya. Tapi gini dia. Ini kayak orang silat, itu silat kayak gitu. Model enggak. Jadi putar-putar dulu. Ya, diputar-putar dulu. Ya. Ada lagi. Tiga kali. Subhanallah. Ya. Ada juga ya, saya lihat. Ada lagi? Allahu Akbar. Ada lagi? Ya gini. Nabi SAW sederhana itu sekalian. Allah. Oleh Allah. Bisa di sini, bisa di bawah, bisa di sini. Hah? Iya, itu memang ada riwayat dari sahabat Nabi SAW. Ketika itu beliau kena tusuk dalam keadaan perang, Bapak Ibu sekalian. Ya. Iya, kena tusuk. Dia di anggota badan beliau ada yang tertusuk pedang. Karena kalau ditekan di sini mungkin kemungkinan sakit, makanya beliau ini perbuatan sahabat, bukan menjadi ya kita lakukan terus-terusan. Ya, ibu kalau sakit kan tidak bisa berdiri gini kan, duduk, kadang-kadang tidak bisa berdiri, kadang duduk. Bukan maksudnya sholat tuh duduk terus, enggak. Iya. Iya, karena memang darurat, karena dia sakit segala macamnya. Iya. Nah. Ini Bu sekalian ya. Jadi kita dengan mempelajari akidah yang benar, kita bisa menjauhi perbuatan kreatif dalam ibadah dan orang yang suka kreatif dalam ibadah. Kita tahu nih, kayaknya sudah nggak benar nih orang. Ini nggak sesuai dengan apa yang dilakukan Nabi ini. Ya, Nabi kayaknya nggak gini lakuin sholatnya. Nabi puasanya nggak gini nih. Ya, Nabi sholatnya nggak gini nih. Ya, makanya kita bisa meninggalkan mereka, menjauhi mereka dengan mempelajari akidah. Kemudian yang terakhir dengan kita mempelajari akidah, Bapak Ibu sekalian, yang ketujuh, ya, dengan pelajari akidah, maka sa'adatu fid dunya wal akhirah. Di dunia kita bahagia dan di akhirat kita bahagia, ya. Iya. Jadi tenang Bapak Ibu sekalian. Dengan mempelajari akidah, di dunia kita tenang, ya, di akhirat pun kita tenang. Jadi dunia akhirat kita tenang dan tidak bingung, ya. Mana dalilnya? Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa man 'amila shalihan min zakari aw unsa fahuwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyiban." Iya. Disebutkan oleh Allah, siapa di antara kita yang melakukan amal soleh, dia laki-laki dan perempuan, ya, sementara dia dalam keadaan beriman kepada Allah, yakin kepada Allah, maka Allah berikan kehidupan yang baik untuk dirinya. Bahagia di dunia, tenang di dunia, dan tenang di akhirat. Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun.
Maka bahkan Allah Subhanahu wa taala memberi balasan yang berlipat-lipat dengan balasan yang paling terbaik terhadap apa yang mereka lakukan. Ya. Kemudian dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan wa man aradal akhirata, siapa yang mencari kehidupan akhirat, wa sa'alaha sa'yaha, dan dia bersungguh-sungguh untuk kehidupan akhirat tersebut, wa huwa mu'min, sementara dia dalam keadaan beriman, fa ulaika kana sa'yuhum mashkura, ya, mereka itu adalah orang-orang yang sa'yuhum mashkura, ya, orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam, sampai di sini saja Bapak Ibu sekalian. Ya, insyaallah akan kita lanjutkan tema berikutnya adalah keutamaan dari atau faidah keutamaan atau fadilah mempelajari akidah. Ya, itu arti pentingnya tadi. Sekarang kita besok insyaallah artinya bulan depan insyaallah judul kita sekarang kita mempelajari tentang apa itu akidah. Nah, jadi tematiknya itu ya. Sekarang kita mempelajari apa itu akidah, besok kita akan pelajari keutamaan akidah. Wallahu a'lam bissawab. Sampai di sini saja. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik.